Shalom, di sini saya Alberto Brahmaginting dengan NPM 2476303 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Baik, di sini saya akan mencoba membuat bearing pad. Langkah awal saya akan buat dengan membuka file family baru. Tulis, kita open. Di sini saya akan mencari matrix struktural framing beams and brace. Kita open. Baik, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini saya akan mengimport CAD-nya terlebih dahulu. Di sini electrometric metric. Kita ganti unit ke meter, kita open. Baik, di sini gambar CAD-nya sudah ada di Revit. Di sini saya akan membuat dari tampak depan. Maka di sini kita pindah ke front. Di sini saya akan mengimport CAD-nya lagi terlebih dahulu. Baik, karena dimensi dari bearing pad kita belum ada, maka saya akan membuat dimensinya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat dimensinya. Maka saya akan membuatnya terlebih dahulu dengan cara extrusion. Extrusion di sini front. Oke. Di sini saya akan membuat dengan rectangle. Skip. Saya align. Kita centang. Kita move ke garis center. Di sini kita lihat tampilan di ref level. Maka tampilannya akan seperti ini. Karena tadi kita sudah membuat dimensi di front, maka kita lihat, maka tampak dari atas terlihat dimensi 500. Maka kita akan offset garis center ke atas 250 dan ke bawah 250. Kita ke create, reference line, kita pilih point 250. Baik, kita align. Kita pindah ke front lagi. Kita buat yang bagian atas. Ke create extrusion. Kita pilih front atau back. Oke. Oke, setelah itu kita centang. Kita move lagi ke garis center kita. Di sini kita akan memposisikannya di bagian atas. Oke, kita pindah ke ref level. Kita lihat dulu dimensinya terlebih dahulu. Karena yang bagian dalam dimensinya 300, maka kita akan mengoffset di sini ke atas 150 dan ke bawah 150.
Line. Baik. Tampilan di Reflector sudah selesai, maka kita lihat tampilan di 3D. Baik, tampilan di 3D kita sudah terlihat seperti ini. Kita ubah ke shaded. Ya, maka tampilannya sudah terlihat seperti di sini. Maka gambar bearing pad kita sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan dengan membuat girder. Di sini saya akan membuka family baru. Saya cari matrix struktural framing beam and brace. Open. Di sini saya akan mencoba menggambarnya dari tampak kiri. Maka saya ke left. Saya import CAD-nya terlebih dahulu. Saya cari girder. Unitnya saya ganti ke meter. Saya open. Maka di sini sudah kelihatan gambar CAD-nya di repeat. Di sini saya akan membuat extrusion masing-masing dari bidang ini. Saya ke extrusion, saya pilih left atau right. Oke. Saya pilih pick point. Baik, setelah selesai satu bidang, saya akan centang dan membuat extrusion di bidang lainnya lagi. Bidang lagi. Setelah selesai semua saya extrusion, saya centang. Dan yang bidang tengah ini saya akan move untuk menyatukannya dengan yang paling kiri. Sini saya move. Di sini saya akan membuat plan dengan menggunakan bidang yang sudah saya satukan tadi. Saya pilih pick paint. Setelah itu saya edit top. Saya pick point lagi. Oke, setelah selesai saya plan, saya akan centang. Dan tiap bidang masing-masing ini saya akan move ke garis center yang ada di left. Saya move.
Itu tadi yang sudah saya plan. Habis itu saya move lagi yang saya extrusion tadi di 3 bidang tersebut. Ya, setelah selesai semua saya pindah ke garis center. Saya akan lihat di ref level. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya akan mengukur dimensinya terlebih dahulu untuk girder kita. Saya lihat dimensinya. Oke, setelah selesai saya buat dimensi, saya akan ke ref level lagi. Di sini tadi panjang girder kita sepanjang 40.800, maka saya akan mengganti ini dengan 40.800. Saya akan membuat 40.800 dibagi 2. Dan saya akan offset 1000 ke dalam dari garis bantu yang paling luar. Setelah itu 2200 dan 250. Oke, setelah itu saya akan pindahkan bidang dari masing-masing bidang yang sudah saya create tadi. Di sini setelah itu yang paling kecil yang oke, setelah itu setelah selesai semua saya pindah, saya align ke garis bantu. Saya akan memirror masing-masing bidang tersebut. Mirror. Oke, setelah itu kita pindah ke 3D. Maka tampilan carrier kita sudah kelihatan di tampilan 3D. Saya akan shade terlebih dahulu supaya tampak lebih jelas. Oke, gambar girder kita sudah selesai.
Kalau saya selesai membuat girder, saya akan membuat parapet lagi. Saya buka file family baru. Saya akan gambar di matrix struktural framing beam and brace. Maka tampilan awalnya sama seperti yang tadi, berada di ref level. Dengan menggambar parapet, saya akan menggambar dari tampak kiri. Maka saya pindah ke left. Di sini saya akan mengimport CAD-nya. Ini saya gambar, saya cari file parapet, ubah unit ke meter, kita open. Karena di sini ada dua parapet dari tampak tepi dan tengah, saya akan menggambarnya dari tampak tepi terlebih dahulu. Saya ke extrusion. Pandangan saya berada di left atau right. Oke, saya flip it point. Oke, setelah itu saya centang. Saya akan move ke garis center. Baik, di sini kita pindah ke ref level. Karena dimensi dari parapet kita tidak diketahui, maka saya akan asumsikan 1000. Saya balance ke 1000. Maka saya align. Oke, setelah selesai saya align, saya akan lihat tampilan di 3D. Maka tampilan 3D maka tampilan parapet di 3D seperti ini. Saya shaded. Setelah itu saya akan membuat parapet tampak tengah lagi. Saya ke create, extrusion. Saya flip it point. Oke, setelah selesai semua garis dibuat garis extrusion, saya centang. Dan saya akan move lagi ke garis center. Oke, saya akan pindah ke ref level lagi. Saya akan align ke garis bantu yang sudah kita buat. Setelah selesai saya align, saya akan lihat tampilan di 3D lagi. Maka tampilan 3D seperti ini, parapet tengah. Baik, di sini juga saya akan melanjutkan dengan membuat spoon flange. Saya buka family baru. Saya saya akan mencari matrix struktural kolom. Saya open. Maka tampilan awalnya berada di ref level seperti ini.
Di sini saya akan mengimport getnya terlebih dahulu. Saya akan mencari gambar 00, ubah unit meter, open. Oke, di sini sudah ada gambar AutoCAD. Di sini saya akan melihat dimensi dari spoon filenya tersebut. Di sini spoon file kita berada di 60 cm, maka diameternya 600 mm. Di sini saya akan mengubahnya. Dipnya dulu 600. Terus weight juga 600. Oke, setelah itu saya akan menggambar spoon file dari tampak kiri. Maka saya akan pindah ke left. Di sini saya akan melihat dimensinya lagi. Di sini kita memiliki spoon file dengan panjang 36 meter. Maka di left saya akan ubah ke bawah sepanjang 36.000 mm. Maka di sini saya akan membuat minus 36.000. Bentar. Maka akan berada di kedalaman 36.000 mm. Saya pindah ke ref level lagi. Saya akan mencari garis center. Di sini saya akan membuat create extrusion. Saya pilih circle. Di sini spoon file kita memiliki diameter 600 mm, maka di sini saya akan mencari dengan jari-jari. Maka saya akan mencari jari-jarinya sebesar 300. Saya centang. Saya pindah ke left lagi. Di sini saya akan align di bagian bawah dan ini yang di bagian atas. Setelah itu saya akan pindah ke ref level lagi. Di sini saya akan membuat garis bantu untuk membuat keruncingan pada spoon file kita. Saya create, saya extrusion. Saya buat circle sebesar 100. Saya centang. Di sini akan saya blend. Edit top. Setelah itu saya akan pindah ke left lagi. Di sini saya akan mengofset garis bantu sebesar 1000 ke bawah untuk membuat keruncingan pada spoon file kita. Saya ke create, expand. Oke, setelah itu saya akan align. Oh, karena di sini tadi saya belum centang, maka akan saya centang. Kita ke left lagi. Ini saya akan mengulang offset 1000 ke bawah. Setelah itu saya akan align.
Karena kotak yang ini tidak diperlukan, maka saya akan delete aja. Setelah itu saya akan align lagi. Setelah selesai saya align, saya akan lihat tampilan di 3D. Saya shaded. Karena makanya ini tampilan spoon file kita yang ada di file family. Setelah saya selesai membuat desain spoon file di file family, saya akan meload into project. Maka di sini saya akan membuka project baru. Oke. Setelah itu saya akan memilih view. Lalu saya memilih plan views. Di sini saya akan memilih structural type. Lalu di sini saya akan memblok level 1 sampai roof. Setelah itu saya oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya akan mematikan roof. Saya pindah ke manage. Saya akan manage link. Lalu saya memilih get format. Setelah itu add. Saya akan mencari file family yang telah saya save tadi. Saya open. Lalu saya oke. Setelah itu, saya akan pindah ke file family, baik itu di 3D maupun Live, bebas. Di sini saya akan load into project. Setelah itu saya sudah dapat menempelkan spoon file tersebut ke garis-garis bantu yang telah saya buat. Saya akan menempel sampai 4 baris saja. Setelah itu saya akan copy. Oke, di sini saya sudah menempel. Saya akan buka 3D di project. Maka tampilannya akan seperti ini. Saya ubah ke shaded dulu. Di sini saya akan memblok spoon filenya, lalu saya pindah ke level. Di sini saya akan mengopi hingga semua sudah terisi. Copy lagi. Copy lagi. Oke. Semua sudah saya copy hingga terisi semua garis-garis spoon file tersebut. Jadi saya akan membuka 3D. Maka di sini tampilannya sudah terlihat seperti ini. Inilah tampilan spoon file yang telah saya buat dan saya load into project. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.